mereka menyampaikan dan bertanya, kalau kamu memang mau bela Palestina, kenapa kamu waktu dievakuasi itu kamu mau pulang, benar-benar pulang? Ya. Kenapa nggak bertahan di sana? Tawarannya. Kenapa diterima? Evakuasinya ya. Ya, jadi gini. Pertama kita tahulah siapa yang komentar gini kan. Ya. Biasanya kan mereka yang akunnya nggak jelas gitu ya. Iya sih memang akun-akun ini ya. Tapi ini kalau kita nggak bahas berisik terus mereka. Iya betul. Makanya kita bahas. Kita berjuang ini sesuai fungsi. Ya. Kalau fungsi saya sebagai seorang militer di sana misalnya, seorang tentara, itu saya boleh kabur. Dan saya nggak akan kabur. Nah, disitulah momennya. Pertahankan tanah dengan tentara. Nah, fungsi saya kan di Gaza bukan seorang militer, saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Ketika kondisi di sana sudah tidak kondusif untuk saya bergerak sebagai seorang aktivis kemanusiaan, ya saya di sana nggak bermanfaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah mendengar penjelasan daripada Ustadz Husin? Katanya beliau seorang relawan di Palestina, atau lebih dikenal dengan istilah beliau adalah seorang aktivis, ya. Teguh Wisnu bersama dengan temannya bertanya kepada Ustadz Husin yang katanya relawan atau aktivis di Palestina. Kalau Anda memang benar-benar menjadi pejuang, ingin memperjuangkan di sana, ingin berjuang di sana, bahkan Anda dikatakan rela mati di sana. Terus ada pertanyaannya dari orang-orang di luar sana, kenapa Anda kabur ke Indonesia? Nah itu terdiam sejenak, lalu dijawab oleh aktivis itu, dijawab oleh relawan tersebut, Bapak Ibu, didampingi oleh istrinya, kita lihat tadi ya. Itu kan yang berkata itu akun-akun yang tidak jelas katanya. Lalu kemungkinan Teguh Wisnu bersama dengan temannya supaya tidak enak diiyakan, ya juga ya, itu akun yang tidak jelas ya kebanyakan ya, begitu saudara. Tetapi temannya Teguh Wisnu kita bisa melihat ya, dia sangat mengharapkan apa sih kira-kira jawaban daripada relawan tersebut Bapak Ibu. Dan ternyata jawabannya itu sangat mengagetkan kita semuanya ya. Jawabannya itu sangat berbeda sekali di saat kita mendengar dia pada saat dia masih di Palestina. Dengan segala risikonya saya sudah siap insya Allah ta'ala. Kalaupun harus meninggal itu sebuah kehormatan bagi saya, karena saya ya bisa berhujah di akhirat kelak bahwa ya Allah, saya tidak diam, saya telah berbuat, saya telah maksimal. Dan saya harap kalian juga sama teman-teman Indonesia. Ya biarlah saya yang menanggung risiko di lapangan, kalian tugas kalian sederhana teman-teman, share. Kalau kalian nonton seperti ini, kalau kalian mampir ke akun saya, nonton video saya, jangan sekedar nonton, jangan disimpan untuk kenangan pribadi teman-teman, di share. Tugas kita adalah membuka mata dunia. Masih banyak mata-mata yang masih tertutup, hati-hati yang belum tertutup masih banyak. Bicara tentang seorang relawan, tugas relawan itu apa? Tugas aktivis itu apa? Ya, tugas relawan itu memang benar-benar tugasnya sebagai relawan. Dia bukan tugas satu kelompok saja, bukan tugas satu kaum saja, memang tugasnya dia sebagai relawan. Dia akan membantu siapapun yang kena dampak konflik, dia akan bantu secara sukarela. Itu relawan, itu aktivis. Seperti yang pernah saya lakukan waktu terjadi tsunami di Aceh. Nah itu mayat-mayat yang ada di jalan, di trotoar, kan kita tidak tahu ini mayat siapa, namanya siapa, tidak ada yang tahu. Identitasnya mana, tidak ada yang tahu, dan kita tidak periksa. Semua mayat itu kita angkat ke trotoar bila mayat itu di jalan. Kita tempatkan di tempat yang layak. Dan kita cari di semua reruntuhan, kita cari mayat-mayat itu. Nah, dengan segala resiko, bau, ya. Banyak hal yang kami alami waktu terjadi tsunami di Aceh. Setelah tsunami di Aceh, di saat kami bersih-bersih ya, dan di saat kami mengangkut mayat, memindahkan mayat itu, banyak hal yang kami alami. Rasa takut, rasa ini, rasa itu. Tetap
kita menjadi relawan, kita akan lakukan sebagaimana mestinya. Apalagi ini kalau kita kembali kepada Ustadz Husein itu, dia berkali-kali berkata waktu dia live masih di Palestina, apa kata dia? Rela mati di sini katanya. Sudah siap mati di sini. Lalu dia berkata di sebuah podcast juga bahwa dia pulang karena tidak sanggup melihat, dia memikirkan anaknya. Ketika dia melihat mayat, dia mikirkan anaknya, dia mikirkan ini, dia mikirkan itu. Akhirnya dia pulang, saudaraku. Dan ada yang berkata dia bukan pulang tapi dievakuasi. Bagi saya, mau dia dievakuasi, mau dia pulang, itu urusan dia. Yang harus dia pertanggungjawabkan sebenarnya adalah dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya dengan masyarakat, karena dia sudah ucapkan, dan ucapannya dengan Tuhan, karena dia sudah berjanji. Ya, dia mengatakan saya rela mati di sini. Nah, dia kan ini kata-kata dia sendiri, bukan kata orang lain, dan tidak ada orang yang menggoreng. Seandainya si Husein tidak ngomong seperti itu, tidak ada orang yang berkata begono bla 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 bla, tidak ada satupun manusia yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Teguh Wisnu tadi, supaya tidak ada menggoreng di sana, kan di sana sudah digoreng bla 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 bla. Lalu si Husein menjawab itu adalah akun-akun yang tidak jelas. Orang bisa mengatakan seperti itu karena mendengar daripada ucapan si Husein sendiri, karena dia sendiri yang berkata rela mati, siap mati di sini. Nah, lalu dengan berbagai alasan bla 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 dia pulang. Terus ada yang bilang dia nggak pulang tapi dia dievakuasi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Gaza itu bukan saja aktivis atau relawan yang berasal dari Indonesia. Kita juga melihat dari pihak Katolik ada suster di sana, ya, sebagai aktivis. Suster di sana, dan juga kita melihat ada brother juga, ya, sering kita lihat di media sosial, itu sebagai aktivis dan sebagai relawan. Mereka tidak pergi kemana-mana, tetap di situ, memindahkan apa yang mereka bisa pindahkan, melakukan apa yang mereka bisa lakukan di sana. Dan mereka tidak sibuk dengan medsos, karena benar-benar relawan, benar-benar aktivis kemanusiaan. Ya, kita melihat. Tetapi mengenai Muhammad Husein, ya Bapak Ibu, pikirkan saja sendiri, ya, pikirkan saja sendiri. Cuma yang kita harapkan daripada Ustadz Muhammad Husein, ya, jangan terlalu berlebihan ketika berbicara, ya. Ketika memberikan kesaksian, jangan terlalu berlebihan. Nanti orang akan nuntut. Nanti orang akan kembalikan kata-kata Anda itu kepada Anda. Seperti waktu dia di Palestina, bagaimana kata-katanya, bagaimana ucapannya, bagaimana apa yang dia sampaikan dan apa yang kita dengarkan, penyampaian dari dia. Dan begitu dia pulang, ketika ditanyakan hal itu, dia bolak-balik menjawab, ya. Jawabannya seperti yang tadi, Bapak Ibu. Ini tidak konsekuen namanya, ya. Dan sebenarnya kita malu dengan diri kita sendiri. Malu juga dengan orang di sekitar kita. Kenapa malu? Karena kita sendiri yang berjanji kepada orang banyak. Rela mati loh, rela mati. Makanya orang menanyakan, kalau memang sudah rela mati, kenapa harus pulang? Kalau seorang relawan dan aktivis, orang itu sudah ada kan tanda sebagai relawan, tanda sebagai aktivis, dan tidak diapa-apain dari kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari Hamas, itu tidak akan diapa-apain. Nah, kalau memang benar-benar kita ini seorang relawan, seorang aktivis kemanusiaan di Gaza, di Palestina, itu tidak akan diapa-apain oleh Hamas dan tidak akan diapa-apain oleh Israel. Kenapa? Karena sudah ada tanda relawan itu, sudah ada tanda aktivis itu. Ini aktivis kemanusiaan, ini relawan kemanusiaan. Tidak akan diapa-apain, bahkan dilindungi, tidak akan ditembak, tidak akan diapa-apain pokoknya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget, kita tinggalkan saja apa yang dikatakan oleh si Husein itu, biarlah itu menjadi pertanggungjawaban dia dengan Tuhan, ya. Karena nantinya siapapun itu, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita saksikan, ya, kesaksian kita itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Mau siapapun, mau agama apapun dia.
baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, agama apapun. Setiap ucapan kita masa tinggal di dunia ini, masa kita hidup, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan nanti Tuhan akan memperlihatkan apa yang pernah kita sampaikan. Apakah yang kita sampaikan itu satu kebohongan? Atau yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran? Dan kita nanti yang akan tahu. Masa di dunia ini yang tahu apa yang kita sampaikan itu kebenaran atau kebohongan adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Tetapi nantinya Bapak Ibu, Tuhan perlihatkan semua ucapan kita masa di dunia ini. Ini kebohongan, ini kebenaran. Tuhan akan perlihatkan semuanya. Dan disitulah nanti kita akan meraung-raung, kita akan meratap, kita akan menangis, kita akan tangis, menangis, semuanya sedih segala macam. Tapi semuanya sudah terlambat. Ya, semua sudah terlambat. Makanya ketika kita menjadi relawan, menjadi aktivis, kita liput semua itu, ya katakan yang penting-penting. Apa yang perlu kita katakan, kita katakan. Apa yang tidak perlu kita katakan, jangan kita katakan. Takutnya nanti ya kejadian seperti ini. Banyak sekali digoreng di TikTok saya melihat. Banyak sekali. Ya sangat banyak. Dan sangat banyak juga orang yang mendukung beliau. Tapi saya sangat yakin ada banyak juga umat Islam yang akan mempertanyakan dari setiap apa yang beliau ucapkan masa di Gaza, masa di Palestina. Ya seperti yang disampaikan oleh yang ditayangkan oleh Teguh Wisnu bersama dengan temannya tadi. Dan pasti jawabannya beliau itu tidak memuaskan mereka berdua. Bapak Ibu, saya ingin membacakan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Kita perlu baca ini supaya teman-teman itu tahu bagaimana kedudukan Israel dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab tidak ada pada masa itu, tetapi ditulis, diterjemahkan, ada dalam kurung, buka kurung, tutup kurung pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Kawan, boleh percaya boleh tidak, bangsa Israel ini memang bangsa yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata bahwa segala nikmatnya nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada bangsa Israel ini, ya. Ini Al-Quran yang berkata, bukan saya yang berkata. Jadi ayat ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 47, ya kawan, ya. Kita baca dulu. Tapi tulisan Arabnya memang saya tidak bisa baca. Saya melihat saja sudah puyeng saya. Terjemahannya karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, makanya saya bisa baca. Walaupun teman-teman Muslim berkata bahwa Poten itu bani terjemahan katanya, tapi ternyata Al-Quran juga sudah ada terjemahan, ya. Itu ya kawan. Jadi saya baca ayatnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, ini nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah aku berikan kepadamu, kepada bangsa Israel, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Dalam kurung pada masa itu. Tapi di bahasa aslinya tidak ada dalam kurung, ya. Jadi tidak ada pada masa itu. Tidak ada, ya. Ini di terjemahan Indonesia memang diberikan apa namanya, tanda kurung, ya. Jadi kawan, boleh Anda menghina, boleh Anda menghujat, boleh Anda mengutuk apapun kebencian itu teman-teman Muslim Indonesia lakukan terhadap bangsa Israel. Tetapi teman-teman harus ingat
Quran sendiri mengatakan bahwa segala nikmat dari Allah itu sendiri sudah diberikan kepada bangsa Israel, ya. Artinya dalam hal apapun yang seperti peperangan yang terhadap Israel yang dilakukan Hamas, saya kira Hamas yang akan mati ikutu, ya kawan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara seperti itu, bukan Allahnya bangsa Israel. Allahnya bangsa Israel, Elohim pun berkata, barang siapa yang mengutuk engkau, ia terkutuk, kawan. Jadi teman-teman boleh menghujat dan menghina dan membenci bangsa ini, tetapi kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati saja, kawan. Karena kebencian, kemarahan yang ada pada teman-teman terhadap bangsa ini, bangsa Israel, itu akan bisa kembali kepada diri kita, kawan. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Oke, baik, kita ngomong-ngomong, tetapi saya mau berbicara tentang Israel, di mana saat ini termasuk Bang Hussein yang sudah katakan bahwa Israel itu sudah kocar-kacir. Tetapi kenyataan di Israel itu saat ini memang benar-benar sepi karena para wisatawan tidak bisa masuk ke sana. Mungkin mereka takut karena keadaan perang, ya. Tetapi orang-orang kita, orang Indonesia yang saat ini baru dari sana, baru pulang dari Israel, ya, dia mengatakan bahwa banyak orang Israel atau warga Israel, warga Palestina yang di Gaza, ya. Itu ada beberapa negara kan tidak mau menerima, sepertinya Yordania, dan ada beberapa negara tetangga Palestina, walaupun negara Muslim tapi tidak mau menerima, ya, menerima para pengungsi dari Palestina. Saya beritahu bahwa hotel-hotel di Israel itu penuh dengan pengungsi dari Palestina, diungsikan oleh Israel, menempati semua hotel yang ada, makan tidur gratis, kawan. Semuanya ditanggung oleh Israel. Karena Israel bukan berperang terhadap rakyat Palestina, Israel sedang berperang terhadap Hamas teroris ini. Jadi itu yang perlu Anda teman-teman di Indonesia tahu, ya. Harus tahu, ya. Pengungsi itu di Israel itu sangat banyak sekali hotel-hotel penuh di Israel, ya. Ini yang teman-teman dari Indonesia tidak pernah tahu karena berita-berita seperti ini tidak pernah diberitakan di Indonesia. Justru itu saya beritahu. Jika Anda tidak percaya, Anda segera pergi ke Israel, cek ke hotel-hotel. Di sana warga Palestina mengungsi ke Israel dan ditempatkan di hotel-hotel, kawan. Itu yang fakta yang terjadi, tetapi orang tidak melihat itu, khususnya saudara-saudara kita Muslim yang di Indonesia, ya. Jadi itu, kawan. Mari kita berbicara dalam hal apapun pakai hati yang dingin, kepala yang dingin, disertai dengan akal logika kita yang baik dan benar. Jangan kita terus-menerus menggunakan akal pikiran kita yang buruk. Ini tambah merusak segalanya, kawan. Itu. Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, itu tadi cuplikan videonya. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.